Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, Alhamdulillah ini pada hari ini saya ketemu dengan sahabat lama, seorang musisi, seorang yang sudah dikenal sebagai pengamen jalanan kelas dunia ya Pak ya. Pak Iya, Sam, betul. ya. Jadi saya sudah cukup lama mengenalnya karena pernah sama-sama di dunia seni kan gitu. Dan memang saya sama sekali tidak pernah menduga ternyata beliaunya ini pernah mati. Yang orang bilang disebutnya sebagai mati suri. Untuk lebih detailnya saya mengajak Pak Sami untuk ngobrol, untuk membahas, untuk mengkaji bila perlu dalam hal yang bersifat spiritual, baik yang menyangkut aspek dunia dan aspek akhiratnya. Karena ini tidak bisa lepas dari hal yang bersifat spiritual. Bagaimana tidak? Orang pernah mati. Dan semoga ini kan menjadikan pembelajaran buat kita semua. Oleh karena itu, Pak Sam, Ya, baik. Siap. bagaimana Pak ceritanya Pak? Saya memang nggak pernah cerita, kita sudah kenal lama tapi nggak pernah begitu saya bicara yang dalam berkaitan dengan kematian, tentang kehidupan. Kita tahu ya bahwa mati hidup adalah sesuatu yang pasti, tergantung bagaimana kita mengkajinya. Cuman ketika kita berbicara tentang kematian, tidak ada salahnya kita belajar dari orang yang sudah pernah mati. Gimana Pak ceritanya tuh? Oh, waktu itu biasalah namanya seorang pengamen ya. Ya, kita pulang ngamen. Tahun berapa tuh Pak? Itu sekitar, saya agak lupa, itu ada sekitar 16 tahun yang lalu lah ya. Ada waktu itu kejadiannya malam ya. Saya pulang dari ngamen, biasalah ngamen-ngamen di hotel segala macam lah. Di kafe, di jalanan dan di lain segalanya. Saya pulang mungkin terlalu banyak alkohol gitu ya. Gitu. Dulu memang ya maklum kalau ketemu bule-bule kan, wah dia minta lagu, nyodorin minuman dan lain sebagainya itu. Ya setelah pulang memang waktu itu keadaan fisik saya lagi sedang nggak sehat ya, lagi ada rasa-rasa kurang enak badan, ada sakit dan lain sebagainya. Terus entah juga ya, mungkin banyak pikiran, karena kita menyanyi ini banyak yang apa ya, ada yang suka senang dia, ada yang tidak suka, fitnah dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin terlalu banyak beban gitu dalam pikiran saya itu dengan minum seperti itu tuh. Iya, jadi sampai-sampai tuh saya ada pikiran yang kurang baik gitu ya, entah minum terlalu banyak dan lain sebagainya itu. Dan kalau saya tuh mengalami mati suri ini benar-benar meninggal benar ya, jadi dipanggil dan ditarik sama malaikat pencabut nyawa itu yang bertiga itu. Itu kejadiannya di mana dulu Pak? Nah, jadi supaya memang lagi saya sekarat-sekarat ini ya, jadi wah itu habis posisi minum. iya, minum kan karena terbakar kali Pak ya. Jadi hawa panas itu, jadi wah berkecamuk lah di situ, apa seperti urat-urat kita meregang-meregang itu, panas dan lain sebagainya. Itu di jalanan atau di mana Pak? Udah di rumah, udah sampai di rumah. Oh pulang udah? Iya, udah pulang sampai di rumah. kamar tidur ini. Nah terus lagi perasaan begitu seperti apa, 7 keliling dah ya, mutar Itu nggak malam, karuan Pak, ya? gitu, malam ya. Terus tiba-tiba ada seperti matahari itu, seperti matahari, wah terang benar, tapi dia nggak silau itu, nggak silau mataharinya itu, nggak silau. Tiba-tiba
Setelah agak redup dikit, ya tapi masih bercahaya, masih terang. Tiba-tiba ada yang berdiri tuh Pak. Berdiri kiri kanan saya yang kalau nggak salah yang kanan baju hijau, di kiri baju merah. Nah terus yang di atas kepala saya nih, kalau kita sedang tidur kan posisi seperti ini. Jadi membelakangi kepala saya nih baju putih. Warna merahnya juga nggak cerah ya, karena mungkin zaman dulu nggak Waktu ada. itu kayak perasaan dalam kegelapan, remang-remang atau Enggak, terang benerang? terang bener, terang. benerang. Nyata sekali. Itu berdiri dengan wajah seperti saya begini, brewok ya, cuma dia ganteng-ganteng lah. Iya, jadi kelihatan orang dari Ini seperti Bapak orang. sudah masuk ke alam lain gitu ya? Itu belum. Masih bisa melihat situasi kamar? Ya, waktu itu masih iya. Jadi saya masih merasa hidup. Jadi merasa sakit aja. Terus saya pikir siapa ini orang yang bertiga ini? Dia menatap saya tuh dengan tatapan yang tajam tapi nggak ada dendam dan tidak ada sifatnya memuji dan sebagainya. Jadi wajahnya tuh apa adanya, sendu gitu. Dia Datar aja biasa, gitu. betul, pakai jubah, serba pakaian Arab itu. Terus ditatap aja saya lama. Saya udah kebingungan ini siapa. Karena memang dulunya saya sering mengaji ya, walaupun mabok begitu, jadi saya masih ada perasaan kebaikan lah di dalam hati saya, karena memang dasarnya iman udah tertanam. Saya pasrah aja. Jadi saya sudah bisa menerka rupanya ini pencabut nyawa ini. Oh, waktu itu merasa seperti itu? Iya, betul. Merasa bahwa ini malaikat pencabut nyawa. Benar. Jadi saya pikir beliau lah ini yang datang nih, saya udah pasrah. Tahu-tahu itu dari kepala saya itu ditarik itu Pak, sama yang baju putih itu. Keluar tuh jasad saya putih Pak ya. Oh, sama yang di belakang itu? Iya, yang baju putih itu. Jadi yang narik. kan malaikat Israel kan ya, Iya pencabut betul. nyawa ya? Iya betul. Nah, tiga-tiga itu siapa aja? Tapi tahu nggak yang Israel yang mana? Saya kurang begitu tahu. Kalau yang saya tahu kan 3, Jibril, terus Israel kan, terus lagi satu lagi Mikael, Israfil, iya. Kayaknya yang narik Israfil kayaknya ya. Pokok baju putih aja dia. Ya, pencabut nyawa kan Israel. Israel berarti Israel, dia pakai baju putih. Iya sama, hampir wajahnya, hanya beda-beda. Ada yang kemerah-merahan dagunya, ada yang hitam keputih-putihan gitu. Nah tiba-tiba itu pas tarik, wah itu Pak, jadi seperti kawat itu menyala keluar dari sendi-sendi tulang kita itu. Sakitnya bukan main Pak. Itu enggak, tadi katanya sendu, enggak ngancam, enggak apa? Enggak, iya. Enggak ada komunikasi sama sekali. Enggak ada komunikasi sama sekali, enggak ada assalamualaikum, enggak ada apa, enggak ada kata-kata dan lain sebagainya. Tiba-tiba dia tarik aja itu, ubun-ubun saya itu, ya keluarlah itu roh saya itu. Dan pada saat keluarnya itu berbarengan rasa sakit yang enggak pernah saya alami itu, sakitnya bukan main. Jadi seperti kawat-kawat urat kita ini menjadi membara ini, biru dan merah. Tapi sebelum itu ada rasa takut banget Pak? Wah iya, takut banget. Lama nggak tuh rasa takut? Oh iya, bukan takut lagi. Dan kita seperti memang kayak perasaan waktu itu ngerti mau mati gitu, ngerti? Iya, ada ya perasaan itu, seperti kayak itulah, kayak seperti di neraka gitu ya. Itu rasa sakitnya seperti itu. Baca-baca apa waktu itu? Kita udah nggak bisa konsentrasi ke situ. Jadi kita hanya menatap aja gitu, wah apa yang dilakukan orang ini nih, ketiga orang ini. Jadi, nah setelah kita merasakan sakitnya yang pas ditarik itu ya, saya sambil ngelirik-ngelirik yang kedua itu, tetap dia senduh sambil melihat, mengawasi melayangnya roh kita itu. Tiba-tiba pecah itu badan saya jadi 2. Orang itu melayang tinggi. Nah setelah itu saya sudah tidak lagi melihat yang ketiga orang ini. Tinggi, yang jasad kasar saya itu berat
hanya melihat kehitam-hitaman, nggak ada cahaya, nggak ada apa itu di yang tubuh saya yang berat itu ya. Jadi raga saya itu tidak melihat ada penampakan apapun, hanya gelap aja. Posisinya pasang di mana? Yang berat itu atau yang keluar itu? Yang saya rasakan dua-duanya itu Pak masih terasa. Yang berat Merasa itu, seperti melayang, tapi betul, juga merasa masih terkungkung di jasadnya. benar. Jadi 75% di atas, 25% tuh perasaan masih ada di bawah. Jadi kita sama-sama jauh sekali tuh untuk mengentuk bumi atau mengentuk langitnya. Jadi yang satu melayang, yang satu turun ke bawah gitu, berat yang itu tuh. Jadi kita sudah tidak. Berarti itu dengan rasa sakit juga Pak? Oh iya. Jadi apa kalau yang melayang-melayang itu udah hilang rasa sakit. Jadi seperti kita bersatu dengan energi gitu. Energi kita merasakan kedamaian, tapi kita nggak bisa merasakan kehidupan gitu. Saya berada di mana nih, di mana kita nggak bisa. Tapi ngerti saat itu, wah ini saya mati nih, mati kayak gitu nggak? Ada perasaan gitu nggak? Iya, seperti ada yang membisikkan, dunia kamu sudah berbeda katanya. Iya, jadi saya masih bisa melihat jasad saya tuh. Cuma ya gitu kok nggak ikut gitu jasad saya di bawah itu. Terus setelah itu saya nggak melihat, kan banyak orang bilang mati suri ini gitu, diajak jalan-jalan kemana. Memang berbagai itu tergantung iman seseorang Pak ya. Jadi iman dan perbuatan apa yang kita tuai di bumi itulah yang mungkin yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan. Saya merasakan seperti itu, nggak ada itu. Jadi saya lihat damai aja perasaan saya Pak, damai, indah, benar. Jadi apa itu damainya karena apa? Ada masih karena perasaan mabok itu Pak? Kan Bapak lagi posisi habis mabok tuh. Iya. Nah posisi seperti itu kondisi mabok atau kondisi sadar? Kayaknya kondisi udah sadar gitu Pak ya, karena saya sudah, aduh gimana ini nanti keluarga saya nih ya. Jadi kita tidak bisa menghubungi, tidak bisa melihat dia. Nah kita jadi hidup menerawang aja terus pas berputar-putar tuh di udara, menyatu dengan alam gitu. Jadi bersinergi dengan alam. Nah perasaan saat itu gimana? Damai aja. Jadi damai, sudah mulai damai malah? Iya, hidup perasaan. Tidak takut? Enggak. Perasaan enak sekali hidup ini, tentram, damai. Cuma kita tidak bisa merasakan hidup gitu. Sekarang gini, antara rasa sakit yang pertama tadi dirasakan ya saat dicabut, dengan saat ketika sudah merasa damai itu lama apa enggak jaraknya? Lama sakitnya? Sakitnya lama, jadi seimbang itu ya, 50-50. Nah setelah orang itu yang bertiga meninggalkan kita itu, jadi zaman sudah lepas, lepas. Keluar, nah itu udah keluar, udah hilang itu. Jadi pas jasad kita roh kita keluar dari kepala itu udah itu, udah lepas, udah nggak sakit lagi. Udah nggak rasa perasaan sakit. Adanya rasa nyaman. Benar. Gitu. Jadi sebelum ditarik sama pas lagi ditarik itu sakitnya bukan main. Setelah keluar, iya, merasakan kenyamanan. Merasakan kenyamanan baru. Apa yang dilihat saat itu Pak? Kebetulan saya hanya melihat keindahan aja Pak. Jadi alam itu indah sekali. Udah nggak lihat lagi kamar nggak? Udah enggak. Jadi udah ngelihat alam bebas gitu? Enggak. Jadi suara-suara, kalau saya kan juga dulu pernah pingsan Pak ya. Saya pingsan waktu itu pulang habis begadang, habis main waktu itu saya main dangdut. Saya minum air putih, terus tiba-tiba saya jatuh itu, pingsan kayak orang meninggal juga. Nah itu saya bisa mendengar suara siulan burung, orang. Jadi seperti pingsan gitu maksudnya Mak? Enggak, kalau kita meninggal udah nggak ada udara sama sekali, nggak ada terdengar. Jadi hanya ada semacam udara dari alam lain gitu. Jadi seperti angin tapi lembut, anginnya stabil tuh, kagak. Tapi nggak bisa ngelihat di dunianya nggak bisa. Belum lihat ya? Kagak bisa lagi. Jadi ngelihat di alam barzah sudah. Iya betul. Pada posisi alam barzah. Benar. Mungkin karena memang alam barzah adalah alam perbatasan antara alam dunia dengan alam. Betul. Ya, ada kemungkinan karena memang saya belum dikubur, ya, jadi masih
mungkin masih bergentayangan kali apa roh saya Itu di berapa atas. lama tuh Pak? Ya lama juga sih, mungkin ada sekitar 9 jam lah. Oh dari jam berapa sampai jam berapa? Malam Dari itu malam? ya saya siumannya sekitar antara jam 12-an itu atau 11 itu. Siang? Ya iya. Loh, waktu Bapak merasa meninggal itu, Iya. Bapak melihat orang-orang yang menyaksikan bahwa Bapak itu meninggal, gitu ada nggak? Enggak. Karena pada saat waktu saya ditarik, saya dalam Jadi orang keadaan taunya tidur aja? iya, enggak. Saya pada saat Orang rumah itu maksudnya? orang rumah. Tahu Ya nggak? udah tahu, jadi dibawa ke rumah sakit langsung. Bawa ke rumah sakit. Oh, jadi saat orang rumah tahu bahwa Iya. artinya pingsan gitu kali ya? Betul. Dan anehnya ini saking sakitnya yang saya alami, itu kotoran tuh seperti air keluar dari dubur saya. Ini istri saya cerita sampai dipel-pelin itu. Jadi Itu saat di rumah? Di Terus rumah. kemudian dibawa ke rumah sakit? Iya. Jadi dibawa ke rumah sakit posisinya Bapak meninggal atau gimana? Kayaknya memang saya udah nggak merasakan hidup itu, Pak. Enggak, orang yang masih hidup, orang rumah itu ngertinya Bapak pingsan Iya, atau ngertinya sudah meninggal? udah meninggal katanya. Oh, Makanya dibawa orang anak istri saya udah pada itu histeris itu iya. menangis ya. Mm. Mungkin pas dibawa ke rumah sakit entah masih ada nadi bergerak atau enggak itu saya mau tanya istri saya, habis istri saya sedih nggak mau menceritakan lagi itu dia. Nah setelah itu ya nggak lama kemudian tuh istri saya azan. Wah itu renggang waktu cukup lama ya? Iya Berapa jam tuh? betul. Ya istri saya kan dulu bukan orang Muslim keturunan ya. Jadi dari keluarga agama lain lah gitu. Istri saya. Nah terus saya dengar beliau azan itu saya baru sadar Pak. Iya padahal sudah banyak. Dia azannya dan merangkak apa? Mungkin mau membangunkan saya atau mungkin untuk melepas kepergian saya kali. Beliau azan. Pas ya Allahu Akbar, Akbar kedua saya dengar seperti suara azan ini. Nah tiba-tiba itu badan saya seperti disetrum itu saya rasakan, sakit juga itu. Nah itu jadi gemetar saya, baru saya sadar. Nah itu apa? Saya lihat-lihat. Wah ini di rumah sakit bukan di rumah saya, semalam kan saya dulu di rumah itu. Nah udah begitu jadi saya disuruh minum itu dia tuh apa susu biar banyak Pak ya, karena untuk menguras minuman ya. Nah, saya minum susu sampai berapa gelas tuh akhirnya muntah itu, muntah. Terus dokternya bilang tunggu biar stabil ini biar jasad sama rohnya itu udah bersatu benar-benar, kita jangan dibawa pulang dulu biar bernapas seperti sedia kala gitu. Oke, berarti itu setelah sadar, artinya sadar gitu ya. Yang saya ingin tanya adalah ketika posisi meninggal, ketika Pak Samsudin itu merasa di alam lain itu apa aja yang dilihat? Apa yang disaksikan? Oh kebetulan saya tidak menyaksikan kejadian-kejadian apa, orang kan banyak cerita ada penyiksaan, ada ini, saya nggak lihat itu. Enggak ada ya? Yang saya lihat itu dunia damai dia, indah gitu, kayak bertaburan hutan-hutan hijau, gunung-gunung, udara yang bagus itu nyaman lah gitu. Itu sama kayak perasaan bisa terbang gitu nggak? Iya, jadi terbang-terbang aja gitu. Iya, cuma kita tidak bisa merasakan bentuk kita bagaimana. Jadi seperti energi lah gitu. Ya di situ. Nah itu kan saya lihat di rumah juga orang udah pada banyak melawat ya, udah banyak yang pada datang tuh. Nah terus saya mencium kayaknya bau sate gitu, jadi kayak bau daging kebakar. Saya tanya sama istri saya, Mah ada tamu kamu bikin sate atau apa? Itu setelah sadar nih? Iya setelah sadar saya. Terus istri saya menangis, ya Ma ya
kamu banyak minum alkohol, jadi badan kamu pada kebakar semua. Badan saya udah kebakar semua, Pak. Entah kebakar yang ditarik, saya rasa tarikan roh itu, Pak. Jadi pada mengelupas, Pak, kulit saya sampai semua, seluruh punggung saya juga, di mata juga semua. Jadi mengelupas gitu. Kulit-kulitnya itu mengelupas. Ya ini pengalaman yang luar biasa, dan mungkin kisah saat Pak Sam di alam barzah, saat ruhnya keluar gitu ya, tidak banyak yang bisa diceritakan ya Pak ya. Cuman ada perasaan di situ, melihat kedamaian alam gitu ya. Dan ketika balik pun gara-gara mendengarkan azan gitu ya. Iya, Azan terus terasa seperti kesetrum gitu ya. Terus sadar langsung. Terus sadar. Oke, apa saja setelah sadar? Perbedaan apa sih setelah mengalami mati suri selama berapa jam? 9 jam. 9 jam itu. Kita akan saksikan di berikutnya. Bagaimana sih rasanya untuk bagaimana kematian itu bisa menjadikan sebuah hikmah, bisa menjadikan sebuah pelajaran, khususnya buat yang belum pernah ngalamin mati suri. Bahkan ini bisa menjadikan sebuah catatan dari berbagai kisah mati suri. Salah satunya yang dialami oleh Pak Samsudin. Mudah-mudahan ini menjadikan hikmah, menjadikan kita untuk berbenah diri. Dan perlu kita ketahui bahwa Pak Sam ini seorang guru ngaji sebenarnya. Setelah itu jadi guru ngaji nih Bang ya? Iya, sekarang. Oh sekarang, waktu setelah kejadian itu baru timbul ya. Muncul pendalaman lagi ya. Betul, gitu ya? Pendalaman. Jadi beliau pendalaman keagamaannya setelah ngalamin kematian. Sebelum itu sudah pernah belajar karena beliau juga dari keluarga santri nih Pak. Iya, betul. Dari keluarga santri itu sempat tersesat jalan gitu. Iya. Dengan bekal ilmu yang sudah pernah nyantri tadi, setelah mengalami seperti ini lebih dalam lagi mempelajari agama, dan akhirnya sampai sekarang pun jadi guru ngaji. Betul, sampai sekarang juga saya jarang keluar rumah gitu, jadi saya selalu mendengarkan radio tentang Islam itu. Jadi di rumah pun saya sering membaca itu apa. Dan pertemuan saya di 3 tahun yang lalu tuh memang tujuannya untuk belajar ngaji Pak sama Pak Sam tuh saat itu, tapi nggak tahu kalau ada cerita seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadikan sebuah pemahaman baru tentang hidup dan kematian. Matur nuwun.